Dan seperti biasa setiap hari Rabu malam Kamis, program 4 Saluran Pendidikan dan Budaya RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara Syair Melayu Banjar. Dan mohon maaf, malam ini sedikit agak terlambat karena memang dangsana kita, kulak kita yang bersyair malam ini sebagian terjebak macet ya di kota Banjarmasin. Namun tetap semangat dan tetap hadir di studio program 4 RRI Banjarmasin. Malam hari ini Syair Melayu Banjar akan mengantarkan tema Syekh Arsad dalam perjalanan pulang ke Banua yang nantinya tetap akan dipimpin oleh Bapak Yusliani Nur. Selamat malam Pak Yus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terjebak macet Pak Yus? Iya, macet tadi di dekat Sultan Adam itu. Sultan Adam ya. Dari situ memang luar biasa ya. Tapi walaupun macet, alhamdulillah tetap bisa berjalan menuju ke program Amat untuk memberikan hiburan. Alhamdulillah. Kepada masyarakat, yaitu Syair Melayu Banjar. Malam ini ada beberapa irama, diantaranya Pak Yus akan menyampaikan irama Batang Banyu, kemudian Pak Muklis dengan irama Tengah Malam, Pak Hasan irama Musafir Madam, Pak Nurmansah irama Senandung Malam, kemudian Pak Abdul Jalil irama Tingkalung Sangkut, Bapak Sarani ada irama Riak Gelombang, kemudian Bapak Nurifansah irama Hulu Sungai, Bapak Abdul Wahab irama Pahuluan, dan Bapak Sarani irama Dandaman. Baik Pak Yus, karena waktunya sudah pukul 24.02 ya, segera kita mulai Syair Melayu Banjar pada malam hari. Iya Pak, terima kasih. Lanjutkan kisah Syair Datu Kalampayan sebagai sirah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari namanya Fitra. Wahai pendengar, maka simaklah. Syekh Daud Patani bersama pula
Itu niatnya. Sampai di Betawi bersinggah serta ini kapal memang rombongan ulama. Dalam perjalanan menuju Betawi, kapal bersinggah di Riau negeri. Pulau Penyengat namanya diberi. Menunggu musim angin berganti. Tersebut kisah di Pulau Penyengat. Syair saat mengajar sangatlah sempat. Mengajar di masjid wasilah hidmat. Kemana pergi utamakan umat. Sultan Riau terlalu suka bertemu Syair ulama utama. Sultan menghadiahkan tasbih ternama. Akar bahar itu
Arsat sampai di Betawi, diikuti sepak tani
dan para ulama Betawi sangat maklum karamah Tuan Surgi. Di situ dibangun sebuah prasasti tercantum tulisan sebagai tahun 1186 Hijriah. Itu penanggalan tahun Komariah. Tujuh Mei 1772 Wiladiah sebagai penanggalan tahun dua masjid lain dibetulkan pula arah kiblat sesuai ketentuan agama. Masjid luar batang dan Pekojan juga semuanya termasuk wilayah Batavia. Ulama Betawi menghormati Syair. Ilmunya dalam
ketentuan Allah sudah tersurat. Itulah ulama, banyaklah karamah. Negeri Betawi sangatlah tumbuh Iswal karamah syahsat menjadi masyhur. Namanya harum sampai pada gubernur. Itulah Belanda, itulah tutur. Van der Vaart, nama gubernur Belanda. Mendengar laporan anak buahnya, Syair dan rombongan dianggap perkara meresahkan masyarakat ibu negeri Batavia.
Belanda itu pertemuan. Dihujani banyak pertanyaan oleh ilmu alam sampai dalamnya lautan. Ulama yang pintar memiliki kasab dan juga nalar. Mantik pasabah sampai ajabar semua dikuasai Saikul Akbar oranglah Banjar. Semua soal dijawab sempurna. Sangat lengkap tiada terkira. Ilmuwan Belanda kala dibuatnya semua sesuai dengan hitungannya. Gubernur Belanda menaruh hormat ilmuwan Belanda mulutnya tercekat. Ini ulama Banjar pintarlah sangat. Ulama Islam memiliki ilmu dunia akhirat. Gubernur Belanda memberi gelar kepada Syair ulama pintar. Gelarnya sebagai Tuan Haji Besar. Inilah patut menjadi iktibar.
hatinya. Memuji ilmu Syair yang mulia. Pembesar dan tokoh masyarakat diundangnya. Termasuk golongan Nasrani dan Yahudi pula. Adapun hasrat gubernur Belanda itu ingin memojokkan dan memberi malu. Inilah perangai penjajah suka menipu. Tak mau kalah menjadi laku. Memegang buah kelapa, sebagai hidangan tamu istimewa. Namun tiada disangka dan diduga ada pertanyaan kepada dirinya. Wahai Tuan Haji besar yang mulia, apakah isi air kelapa di tangan Anda? Ini pertanyaan sangat sederhana, namun sungguh menguji ilmunya. Menjawab dengan mahir.
pasar, termasuk tawanya. Undangan itu pembesar, jawaban tak masuk akalnya orang pintar. Dengar tawa para hadirin, Tuan Haji besar tersenyum dengan yakin. Itulah ulama, ilmunya kamalul yaqin, bersandar kepada Allah, Rabbul Alamin. Tua kelapa, kemudian dibelah dua. Semua hadirin tercengang tak menyangka, di dalam kelapa itu ada airnya. Di dalam air sungguh ada ikannya. Hadirin saat itu sangatlah kagum, ruangan seketika menilai maklum. Iman mereka goncang, pandangan ini kejadian di luar akalnya Gubernur Belanda kemudian tertegun, pikirannya goncang sampai ke ubun-ubun. Ibu muslihatnya sangatlah buruk,
memberi malu. Gagallah sudah Gubernur Belanda, tunduk dan merendah. Ini ulama tidak bisa dibuat kalah. Ilmunya amik, karamah Allah. Berkabar sudah di seluruh Hindia Belanda. Ulama Banjar, alimnya luar biasa. Pembesar Belanda, hormat padanya. Itulah kisah sangat masyhurnya. Dundang, dundang, dundanglah Tuhan.
bersama-sama. Ditambah lagi bimau'iyatil hasanah, sesuai dengan ajaran ahlus sunnah. Thank you for watching this video.